Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik sobat IPA Bio. Video ini kita akan membahas materi daur biogeokimia. Namun sebelum kita lanjut membahas mengenai materi ini, pernahkah kalian berpikir dari mana datangnya hujan? Hujan turun dari langit. Nah, asalnya dari mana? Lalu, pernahkah kalian berpikir oksigen yang kita hirup sehari-hari itu asalnya dari mana ya? Kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan itu di video ini. Selamat belajar! Di dalam ekosistem tidak hanya terjadi aliran energi saja, namun juga terjadi siklus unsur kimia. Unsur kimia yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup akan kembali ke lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Dari lingkungan, unsur tersebut akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup lagi. Siklus unsur kimia tersebut melibatkan makhluk hidup dan tanah atau batuan, sehingga disebut dengan daur biogeokimia. Nah, adik-adik, jadi dapat disimpulkan bahwa daur biokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia dari komponen abiotik ke komponen biotik dan terjadi secara berulang. Daur atau siklus biogeokimia ini terbagi menjadi 5, yaitu siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus air, siklus fosfor, dan siklus belerang. 1. Siklus karbon dan oksigen. Oksigen yang kita hirup sehari-hari berasal dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan untuk respirasi tumbuhan dan juga hewan. Hasil dari respirasi dari makhluk hidup adalah karbon dioksida. Hewan dan tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh mikroorganisme dan juga menghasilkan karbon dioksida. Kemudian, makhluk hidup yang mati dan berubah menjadi fosil bahan bakar, misalnya minyak bumi atau batu bara, jika digunakan manusia, maka akan menghasilkan karbon dioksida ke udara. Karbon dioksida inilah yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, yang kemudian dihasilkan oksigen. Nah, proses ini akan terus berulang sehingga dinamakan siklus karbon dan oksigen. 2. Siklus nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan, karena nitrogen adalah unsur pembentuk protein. Kadar nitrogen di udara hampir 80%. Dari jumlah tersebut, hanya organisme tingkat rendahlah yang dapat menggunakan secara langsung, yaitu bakteri. Nitrogen di udara ini akan masuk ke dalam tanah karena adanya hujan. Dan di dalam tanah, nitrogen ini akan diikat oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dengan cara mengubah nitrogen menjadi amonia. Proses ini dinamakan fiksasi. Selanjutnya, amonia akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian, nitrit akan diubah menjadi nitrat dengan bantuan bakteri Nitrobacter. Proses ini dinamakan dengan nitrifikasi. Ion nitrat yang terbentuk akan diserap tumbuhan untuk digunakan sebagai bahan pembuatan protein. Sebagian nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas ke udara melalui proses denitrifikasi. 3. Siklus air. Siklus air atau yang disebut dengan siklus hidrologi merupakan rangkaian peristiwa berulang yang mengakibatkan air di bumi tidak pernah habis. Proses siklus air ini diawali dengan tahap penguapan. Penguapan yang terjadi pada air seperti di danau maupun lautan ini disebut dengan evaporasi. Nah, sedangkan penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Proses penguapan ini yaitu perubahan dari bentuk cairan menjadi gas. Nah, molekul-molekul gas ini akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Molekul gas yang berada di udara ini akan mengalami kondensasi membentuk awan. Awan akan bergerak mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan yang dinamakan presipitasi. Air hujan tadi akan mengalir dan terkumpul di sungai maupun lautan. Ada juga yang diserap oleh tumbuhan maupun digunakan kembali oleh manusia dan juga hewan. Begitu seterusnya, siklus ini akan terus berulang.
Nah, adik-adik, karena siklus air inilah air di bumi tidak pernah habis, biarpun kita gunakan setiap hari maupun diserap oleh tumbuhan setiap waktu. 4. Siklus fosfor. Fosfor atau yang dilambangkan dengan P merupakan bahan pembentuk tulang. Fosfor ini ditemukan di kerak bumi, terutama di batuan sedimen yang mengandung mineral fosfat. Batuan yang mengandung fosfat tersebut kemudian mengalami pelapukan seiring dengan berjalannya waktu. Pelapukan dan hujan melarutkan batuan dan melepaskan ion fosfat anorganik ke tanah dan juga air. Selanjutnya, senyawa fosfat diserap oleh tanaman. Dalam rantai makanan, herbivora akan mendapatkan fosfor dari tanaman tersebut, sedangkan karnivora mendapatkannya dari herbivora. Adapun manusia mendapatkan fosfor dari hewan atau tumbuhan yang mereka makan. 5. Siklus belerang. Belerang atau yang dilambangkan dengan huruf S merupakan unsur pembentuk protein. Nah, belerang ini akan mengalami siklus, di mana disebut dengan siklus belerang, yang merupakan rangkaian perpindahan zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfurnya. Adapun proses dari siklus belerang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Sulfur tadi kan terdapat di kerak bumi. Nah, sulfur dapat diserap oleh akar tumbuhan dalam bentuk ion sulfat dan dimetabolisme menjadi penyusun protein di dalam tubuh tumbuhan. Melalui rantai makanan, sulfur akan berpindah ke konsumen. Misalnya di sini, kerbau memakan rumput, yang artinya sulfur yang terdapat pada rumput tadi akan berpindah ke kerbau. Dan apabila organisme tadi mati, maka akan mengalami proses dekomposisi atau penguraian secara aerob, membentuk sulfat kembali. Dan jika penguraian tadi berlangsung secara anaerob oleh bakteri, maka akan menghasilkan sulfur dan sulfida, yang kemudian akan membentuk sulfat kembali di dalam tanah. Selain itu, siklus sulfur atau belerang juga dapat terjadi dari proses pembakaran bahan bakar fosil batu bara, atau terjadi akibat adanya erupsi gunung api. Lalu asapnya akan naik ke atmosfer dan berada di awan, yang kemudian awan akan mengalami kondensasi dan akhirnya menurunkan hujan. Nah, apabila kandungan dari SO2 atau sulfur dioksida ini semakin banyak, maka hujan akan turun sebagai hujan asam. Nah, adik-adik, itulah tadi penjelasan mengenai materi daur biogeokimia. Untuk dapat lebih memahami materi ini, kita coba yuk kerjakan soal berikut. Soal yang pertama, air di bumi tidak pernah habis walaupun digunakan terus-menerus. Hal ini dikarenakan air mengalami A. penambahan, B. perputaran, C. percampuran, dan D. pengurangan. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Kalian pasti masih ingat bahwasanya air tidak pernah habis karena adanya siklus air. Nah, siklus di sini artinya perputaran. Jawabannya iya, jawabannya adalah B. Soal yang kedua, organisme perlu melakukan respirasi. Hal tersebut berkaitan dengan A. siklus air, B. siklus karbon, C. siklus nitrogen, dan D. siklus belerang. Respirasi ini artinya pertukaran gas ya adik-adik. Dengan kata lain, respirasi ini adalah proses bernapas ketika menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah iya, B. siklus karbon. Sampai jumpa di video materi IPA berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.